Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Diki asal Bandung. Saya suka emosian. Setiap saya nasihati istri saya, dia menentang. Setiap saya berusaha untuk sabar, tetap saja terbawa emosi. Padahal saya selalu berbuat sabar. Dan istri saya selalu menentang saya sebagai suami. Bagaimana sikap saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang setiap orang tuh punya diri ya. Diri itu ya punya privacy disebutnya. Perasaan, ya emosi. Nah, kalau setiap orang itu hanya memikirkan privasinya, maka akan sulit terjadi sosialisasi. Ya, bergaul, ya kan? Itu apalagi suami istri. Ya, itu bagaimana? Kalau gagal sosialisasi itu akan mengakibatkan qat'ur rahim, memutuskan silaturahim, dan itu laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qat'ur rahimi mal'unun. La yadkhulu jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang membuat jarak gitu kan. Sehingga batasnya kan antar sesama muslim itu hanya 3 hari ya toh. Kalaulah ada hal yang mengganggu perasaan dan ya itu, maka batasnya hanya 3 hari saja. Ya, lalu kalau lewat dari 3 hari itu namanya syahna. Syahna itu ya itu mengumbar jarak emosi dan sosial melebihi 3 hari. Nah, siapa ini yang benar? Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Yang benar adalah yang memulai salam. Tapi bukan saya yang salah. Enggak apa-apa. Biasanya ego seperti itu. Di situ. Dia kok yang salah, biar saja dia yang mulai. Enggak. Mulai. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Yang benar itu yang memulai. Begitu. Kalau ini dua-duanya pada ngunci, ya mal'unun itu. Mal'unun. Mana yang paling berat laknatnya? Itu yang tentu saja yang memulai gitu. Harus ada upaya. Kalau tidak bisa secara sukarela begitu, ya minta tolong kepada siapa begitu kan, daripada mendapatkan laknat Allah di dunia dan di akhirat. Itu cilaka itu. Iya kan, walaupun berapa umur, kalau dalam laknat, waduh, dijauhkan dari keberkahan di dunia dan di akhirat. Hanya karena ego, ya tidak mau nanya, ngapain kan, itu apa ruginya nanya. Apalagi kalau baca salam itu langsung kan didoakan oleh malaikat. Iya. Jadi ini karena kejahilan, ini kan ego itu, apa sih harga seseorang itu apa begitu dibandingkan dengan rahmat Allah itu apa? Iya. Kan yang diperlukan oleh setiap pribadi muslim itu maghfiratun wa rahmatun. Kalau kita salah, ya Allah memberikan ampunan. Kalau kita posisi benar, baik, mendapatkan rahmat. Nah ini rahmat tidak diberikan, ampunannya juga kalau begitu, ya rugi dua-dua. Jadi ya kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Intan asal Demak. Ya. Saya masih bingung dengan sikap suami saya yang masih mendiamkan saya. Saya sering minta maaf, baik lewat HP ataupun langsung, tapi tetap tidak digubris. Saya tanya, salahku apa? Disuruh pikir sendiri. Saya kan bingung, bagaimana sikap saya? Ya mirip. Hampir mirip ya. Hampir mirip ya, diam-diaman. Ya itu qat'ur rahmi juga ujung-ujungnya kan. Ya hanya boleh 3 hari saja. Lewat dari 3 hari tidak ada maaf. Udah laknat langsung. Nah, pilih-pilihlah Bu, iya kan? Ya suami juga bilang, pilih-pilih nih. Ya mau berlama-lama dalam kutukan Allah kan begitu. Kutukan dewata saja ngeri kan? Dalam cerita pewayangan tuh kutukan dewata, wow udah cilaka. Ini kutukan Rabbul Alamin. Iya. Jadi karena kejahilan dalam masalah agama, ya makanya sering-seringlah nguping begitu ya, nasihat agama, taklim dari ustadz yang memang objektif dalam memberikan pencerahan begitu, agar tentu tidak
menjerumuskan diri karena nafsu belaka. Sebab nafsu itu la'ammaratun bisu, amarah itu menarik kepada kejahatan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Widya asal Cianjur. Ya. Saya seorang istri yang pernikahan 1 tahun lebih. Alhamdulillah saya baru saja hamil. Saya sebelum menikah mengalami LDR dengan suami saya. Dia memberitahu semua aibnya di masa lalu dan saya menerimanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa saya terima. Suami saya pernah melakukan zina sebelum menikah dan itu membuat saya sakit. Bagaimana sikap saya? Tapi poinnya di sini adalah Aib yang masa lalu. tadinya baik, kita buka-bukaan, yuk kita jujur aja begitu kan, begitu. Suaminya tuh jujur, ya kan. Nah, apakah jujur itu hal-hal yang aib yang akan membawa kepada ketidakbaikan itu perlu disampaikan, ya. Itu menurut ulama tidak harus. Jadi kejujuran itu apa yang bermanfaat bagi orang lain, begitu kan. Nah, berikanlah gitu kan informasi yang baik gitu kan. Kalau aib sendiri kalau disampaikan justru ya terbukti kan, istrinya jadi nyesel atau bagaimana. Nah, sekarang kan sudah terlanjur nih, sudah buka-bukaan begitu, walaupun mungkin tidak di muka umum ya, di kamar atau bagaimana, tapi ada penyesalan. Rupanya suami ini pernah berbuat zina. Itu bagaimana tuh? 3 bulan sebelum nikah, berarti pas nikah itu tahu ya kan? Iya. Setelah nikah tahunya? Iya, berarti ya nikah tahu kan begitu. Ulama itu punya kaidah al haram la yuharrimul halal. Perbuatan halal itu, zina itu kan haram jelas dari suami atau istri, kemudian halal dengan nikah, tidak membuat nikahnya itu rusak dan batal, enggak, terus begitu. Dan itu amanat. Nikah itu adalah mitsaq ghalidha, ya kan, dari Allah, satu perjanjian yang sangat dikuatkan ya, karena bikalimatillah, menghalalkan istri itu dengan kalimat-kalimat Allah, janji ya, itu harus dipertahankan ya. Bagaimanapun ya kan. Oleh karenanya karena sebutlah terlanjur ya kan, jadi segala sesuatu sebelum khitbah malah ya harus terang. Ya, yang mau dikhitbah itu makhtubah itu bagaimana ya kan, jeroannya dan seterusnya. Yang khotib itu ya bagaimana nih kan, begitu. Ini sudah nikah baru ya, taruh ini terlanjur kan begitu. Tidak membatalkan nikah. Dan kewajiban muamalah dan muasyarah bil ma'ruf tetap ya kepada suami dan istri tetap. Jadi istri punya kewajiban untuk taat kepada suami tetap. Begitu ya, qabiltu nikah, itu dari situ ya. Jadi soal itu masa lalu ya tentu saja dengan tobat ya. Kedua-duanya ya harus tobat. Pelaku jelas ya, karena dia yang melakukan ya tentu saja tobat dari dosa besar. Yang tahu ya juga tidak terhindar dari kekeliruan ya, gitu. Begitu. Kenapa ya mentoleransi ya kan, mentoleransi itu. Jadi ya silahkanlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentu saja ke depan itu akan lebih baik ya kan. Justru orang yang bertaubat itu kan membuka lembaran putih. Walaupun lembaran kemarin itu ada hitam-hitamnya, titik-titik kelamnya, disadari, oh itu. Bahkan disebut dalam hadis ya kan. Sebelum hadis di Al-Quran itu, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Allah menerima taubat pada ya, orang yang berbuat maksiat tapi rukun taubatnya dipenuhi. Tobat dia tentu saja mengakui, ya stop begitu kan, panadam, dia menyesal ya, wa aslahu, lalu ke depan ya berjanji untuk lebih baik, wabayanu, dia menjelaskan
kalau di hadapan arbitrase atau pengadilan menjelaskan. Tapi ini ya cukup dengan istri. Itu rukun taubatnya terpenuhi, ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Allah memberikan ampun kepadanya. Allah ini lah, istri ya tidak tentu punya kewenangan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja mengampuni, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, dan aku maha penerima taubat dan maha pengasih. Nah, jadilah hamba Allah yang mencontoh ya sifat Allah Subhanahu wa taala, mau menerima dan ya mengasihi, kan begitu. Wallah alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.